Beralih ke pemandangan luar apartemen, itu terlihat damai. Boruto perlahan membuka matanya lagi. Dia berbaring di sofa di sisi kanannya. Boruto kemudian duduk di sofa, seperti dikejutkan oleh sesuatu atau bingung. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat bahwa Kawaki masih pingsan. Dia berbaring terlentang, tetapi dengan kepala bersandar tepat di pangkuan Eida. Tangan kiri Eida membelai sisi kiri pelipisnya yang dicukur. Daemon duduk di sudut sofa di sisi kanan Eida. Tampaknya kesal dan bosan dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kawaki diperlihatkan beristirahat di pangkuan Eida. Boruto berbalik untuk melihat lurus ke arah Eida. Eida mengatakan, "Maaf, Boruto-kun," itu berubah menjadi sapaan yang kasar. Boruto mengatakan, "Seharusnya itu bukan waktu dan tempat untuk keributan yang begitu hebat. Serius, kenapa kau melakukan semua itu?" Boruto masih berkeringat gugup. Daemon tersenyum dan bahagia seperti biasa. Daemon mengatakan, "Aku hanya mencoba menunjukkan sesuatu kepadamu sebelumnya. Kau tahu, begitulah caraku menanganimu jika kau menantangku. Ini tidak akan berjalan terlalu baik bagimu." Boruto terdiam. Kawaki kemudian perlahan mulai sadar kembali. Kawaki terdiam. Kawaki langsung bangun dengan kaget. Dia berbalik untuk menatap tepat ke Eida. Eida langsung memerah. Daemon mengatakan, "Oi Kawaki, bukankah pangkuan kakakku sangat lembut?" Kawaki mengatupkan giginya karena marah. Kawaki mengatakan, "Berhenti bermain-main denganku, dasar payah." Eida menyebut nama Kawaki. Eida mulai sedikit berkeringat karena gugup. Dia berhenti memerah. Karena saat itu percakapan mereka terganggu oleh sistem komunikasi atau mungkin Shintensin no Jutsu. Semua orang tampak terkejut dengan suara itu, kecuali Daemon. Shikamaru mengatakan, "Boruto, ini Shikamaru. Apakah kau sudah bertemu dengan Eida dan Daemon?" Boruto mengatakan, "Ya, beberapa saat yang lalu. Aku menerima pembaptisan yang intens ini. Inisiasi ke Eida dan adiknya, maksudku." Shikamaru mengatakan, "Maaf soal itu. Aku bermaksud memperkenalkan mereka dengan benar kepada kalian. Tapi mereka terbang begitu tiba-tiba. Apa terjadi sesuatu?" Daemon memiliki senyum lebar dan puas di wajahnya. Dia menyadarkan sisi wajahnya ke tangan kirinya. Daemon hanya diam. Boruto mengatakan, "Nah, tidak ada yang terjadi secara khusus. Aku berharap kita semua rukun satu sama lain." Kawaki mengatakan, "Cih." Eida kemudian melirik Kawaki setelah reaksinya. Eida terdiam. Kemudian diperlihatkan Shikamaru, Naruto, dan Amado. Mereka berada di suatu ruangan. Naruto dan Amado duduk berhadapan satu sama lain di sofa terpisah. Shikamaru mengatakan, "Amado saat ini berada di ruangan bersama kami. Ketika berbicara tentang saudara kandung itu, dan terutama mengenai Daemon, kami hampir tidak memiliki informasi tentangnya sama sekali. Dan itu di antara berbagai hal lainnya juga. Berbagi apa yang kau ketahui tentang segala sesuatu mulai sekarang dengan kami." Naruto mengatakan, "Jadi mari kita mulai. Bicaralah, Amado. Ceritakan semuanya secara keseluruhan. Tidak ada lagi rahasia." Amado mengatakan, "Aku tidak keberatan selama kau membiarkanku merokok, oke?" Beralih ke Boruto dan Kawaki yang sedang bersantai di sofa, Boruto mengatakan, "Astaga, ini misi yang mengerikan." Amado menjelaskan mengenai Eida dan Daemon kepada Naruto dan Shikamaru. Amado mengatakan, Eida memikat semua orang yang tak peduli apapun gendernya, hanya saudara sedarah dan Otsutsuki yang tak terpengaruh. Artinya itu tak akan mempan pada Boruto, Kawaki, dan adiknya Daemon. Ditambah lagi Senrigan mata kirinya membuat dia bisa melihat semua hal yang terjadi di sisi dunia manapun. Dia juga bisa mendengar percakapan seperti benar-benar sedang ada di sana. Hal itu juga membuatnya bisa melihat masa lalu. Walau begitu, dia tak bisa melihat hal yang terjadi sebelum dia lahir. Jadi untuk saat ini, dia hanya bisa melihat 16 tahun yang lalu. Sedangkan adiknya Daemon, dia bisa memantulkan semua tindakan yang dimaksudkan untuk melukainya. Namun walau dia harus menyentuh orang lain dulu, kekuatannya itu juga akan berpindah pada orang yang saat ini memegang dia. Daemon itu bocah cilik yang menyebalkan, tapi berhati-hatilah untuk tidak mengarahkan niat melukai padanya, walau demi apapun, karena itu juga akan dipantulkan. Memang tergantung dengan kondisinya, tapi itu semua pasti akan terpatul kembali padamu. Sementara itu di tempat Boruto kurang paham dengan kekuatan Daemon. Kawaki mencoba memikirkan untuk menghajar Daemon, dan Kawaki pun terkena pukulan secara tiba-tiba. Daemon yang melihatnya mentertawakannya dan mengejek Kawaki. Sementara itu Naruto mengatakan kepada Amado, "Aku penasaran, Amado, bagaimana kau bisa menciptakan begitu banyak kemampuan yang di luar nalar itu?" Amado mengatakan, "Menciptakan itu kurang tepat. Aku hanya manusia, bukan dewa. Kekuatan untuk menciptakan kemampuan itu hanya boleh dimiliki oleh dewa. Yang kulakukan hanyalah mentransplantasi hal yang sudah ada." Ya, kemampuan mereka itu dibuat oleh dewa, sesuatu yang benar-benar berevolusi menjadi makhluk setara dewa.
Otsutsuki Shibai. Naruto dan Shikamaru terkejut mendengarnya. Shikamaru menanyakan mengenai siapa Otsutsuki Shibai ini dan di mana dia. Amado mengatakan, jangan cemas. Dia tak lagi bersama kita. Yang tersisa hanyalah jasadnya. Apa kau ingat yang kukatakan padamu soal bagaimana buah cakra terbentuk dari menyerap semua kehidupan di sebuah planet? Kalau itu adalah kumpulan energi dan informasi genetik yang sangat besar. Dan Otsutsuki adalah spesies yang berevolusi dengan memakan buah itu. Dengan mengulang berkali-kali reinkarnasi karma, Shibai menghindari kematian, memakan banyak buah selama beberapa milenia, dan pada akhirnya hasil dari evolusi-evolusi itu menuju pada status setara dewa. Naruto mengatakan, sementara kita abaikan soal dewa, ayo kembali ke topik utama. Jadi kau bilang berbagai kemampuan luar biasa seperti milik Eida dan Daimon ini awalnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh Shibai ini? Amado mengatakan benar, mentransplantasi DNA yang diambil dari jasad Shibai akan mengakibatkan subjek mewarisi satu atau lebih kemampuannya. Shikamaru mengatakan, kau dengar Katasuke? Apa yang dia katakan itu secara teknologi bisa dilakukan. Katasuke mengatakan, ya, aku mendengarnya. Cuma mentransplantasi kemampuan seseorang pada orang lain, bahkan dengan alat ninja sense, akan sangat sulit bagi teknologi manusia saat ini. Tapi sekarang setelah aku melihat berbagai teknologi yang melebihi kecerdasan manusia, seperti lokasi jatuhnya kapal udara dan di dalam tubuh Kawaki, aku tak bisa bilang dengan pasti kalau itu tak bisa dilakukan. Amado mengatakan, aku tersinggung Shikamaru. Kau kira saat ini aku masih akan berbohong? Shikamaru mengatakan, itu memang sudah sifatku. Jujur saja, aku masih tak bisa mempercayaimu. Naruto mengatakan, sudahlah. Lanjutkan Amado. Amado mengatakan berbagai kemampuan yang dimiliki Shibai itu sangat hebat. Katanya tanpa harus memakai segel ninjutsu, dia bisa membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya dan memanggil petir hanya dengan teriakannya. Dijuluki dengan nama Shinjutsu. Kemampuan setara dewa itu bukanlah ninjutsu ataupun senpou. Itu adalah fenomena yang setara dengan keajaiban. Selain kemampuan Eida dan Daimon, bekas Sakar God itu juga Shinjutsu. Begitu juga dengan Sukuna, Hikona, dan Daikokuten yang diwarisi Kawaki dari Ishiki, dan seni keabadian yang melibatkan reinkarnasi karma. Malahan ninjutsu itu sendiri pada dasarnya adalah usaha meniru fenomena yang mirip dengan Shinjutsu dengan mengubah dan memusatkan cakra. Sarada melalui alat komunikasi mengatakan, maaf, tapi bukan bermaksud menyinggung. Apa maksudmu kalau ninjutsu itu hanyalah imitasi dari Shinjutsu yang kau bilang itu? Amado mengatakan, apa aku menyinggungmu? Aku hanya mengatakan fakta. Shikamaru mengatakan, di luar semua hal itu, aku rasa aku tahu benar kalau kemampuan teknologi Otsutsuki itu jauh melebihi dari kita. Dan aku punya pertanyaan. Jadi kenapa dia sudah menjadi mayat? Dengan reinkarnasi karma, dia bisa hidup selamanya. Atau ada sesuatu yang membunuh Shibai? Amado mengatakan, aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Memang mungkin saja dia dibunuh. Tapi bagaimana kalau setelah berkali-kali proses evolusi, dia naik ke dimensi lebih tinggi di mana dia tak butuh lagi tubuh fisik. Jika tubuh fisik tak dibutuhkan, maka begitu juga dengan reinkarnasi ataupun wadah. Ini hipotesa kalau Shibai dengan sengaja membuang tubuh fisiknya. Shikamaru mengatakan, begitu ya. Di satu sisi itu kedengarannya gila. Tapi kalau dewa itu makhluk yang serba bisa, maka teori itu ada benarnya juga. Amado mengatakan, maaf, aku jadi ngelantur. Yang mau kukatakan itu adalah kalau kekuatan Otsutsuki memiliki harapan. Itu bisa membuat yang mustahil bagi kita menjadi mungkin. Seperti misalnya membangkitkan putriku kembali. Sementara itu Delta pergi ke tempat Mitsuki dan Sarada. Sebenarnya Delta dilarang. Tapi karena pengaruh godaan Eida, Delta tetap ingin bertemu dengan Eida, walau sekedar melihat saja. Sarada dengan tegas melarang Delta, namun Delta tetap saja memohon. Lalu tiba-tiba Sumire datang dan menidurkan Delta. Sumire mengucapkan kode darurat untuk menidurkan Delta. Sambil kelelahan, Sumire mengatakan, maafkan aku. Delta tiba-tiba pergi. Aku sudah lama tak berlari seperti ini. Dia seharusnya tak bisa melawan perintah dokter Katasuke ataupun aku. Programnya harus diperiksa lagi. Mitsuki mengatakan, jadi seperti itukah kuatnya pesona Eida? Aku juga harus berhati-hati. Sarada mengatakan, menurutku kemampuannya itu lebih menakutkan dari yang kuduga. Sementara itu, di tempat Shikamaru berbicara tentang perkataan Amado mengenai membangkitkan putri Amado. Naruto mengatakan kepada Amado, kau memang pernah bilang kalau putrimu mati 12 tahun yang lalu. Boruto mengatakan 12 tahun yang lalu, itu juga tahun saat aku lahir. Amado mengatakan putriku Akebi menderita penyakit yang parah. Penyebabnya tidak diketahui.
Tak ada obat atau penawar yang bekerja. Itu adalah penyakit fatal yang para dokter sudah menyerah menghadapinya. Tapi aku tak dendam pada mereka karena aku sudah menemukan jalan untuk menyelesaikan situasi itu. Aku akan membuatkan tubuh baru untuknya dengan cloning. Aku tak peduli lagi dengan nilai etika. Menurutku cukup logis memberinya tubuh baru daripada memperbaiki produk yang rusak. Lagi pula ini adalah bidang yang sudah lama aku dalami. Tingkatnya jauh lebih mudah daripada membuat obat baru. Tak lama kemudian AKB pun meninggal. Namun aku tidak sedih. Setidaknya tidak saat itu. Aku memisahkan diri, berlomba-lomba dengan waktu. Aku mengawetkan otak AKB dan berhasil mengambil, mendigitalkannya dan membuat backup ingatannya. Sekitar 9 bulan setelah kematian putriku, dia selesai lebih awal. Dia memiliki suara AKB, penampilannya dan juga ingatannya. Tapi dia adalah orang lain. Dia memang memiliki seluruh ingatan AKB. Namun dia bukan AKB. Bukan hanya kepribadiannya, sisi manusianya sulit dijelaskan. Tapi pikiran manusia itu lebih dari sekedar kumpulan ingatan. Aku terus membuat ulang dirinya. Tapi tiap kali dia adalah orang lain selain AKB. Walaupun aku bisa membuat orang baru, itu memang tak mungkin. Aku menyadari kalau ini adalah wilayah para dewa. Dunia yang dimana manusia seharusnya tidak pernah menginjakkan kaki. Dan akhirnya aku pun menyadari kalau putriku sudah tiada lagi. Saat itulah Jigen muncul. Dia bilang dia akan mempertemukan aku lagi dengannya kalau aku membantunya. Naruto mengatakan dan orang itu adalah Jigen atau Otsutsuki Ishiki. Amado mengatakan saat tujuannya tercapai, dia akan memberiku imbalan dengan membangkitkan putriku. Begitulah perjanjiannya. Aku bekerja sama dengan Kara sebagai harapan terakhir. Tanpa tahu kalau tujuannya buah cakra itu akan mengorbankan nyawa planet ini. Shikamaru mengatakan memenuhi misi Kara dan mendapatkan putrimu kembali, namun planet ini akan mati. Itu keputusan yang mustahil. Naruto mengatakan jadi kau menyerah soal putrimu dan memutuskan untuk mengalahkan Ishiki. Amado mengatakan aku sudah siap melakukan apapun demi putriku. Tapi apa gunanya jika tak ada planet lagi? Jangan salah sangka, aku masih belum menyerah soal putriku. Jigen tak pernah menjelaskan dia akan membangkitkan putriku. Mau bisa atau tidak, dia mungkin tak pernah berniat melakukannya. Tapi saat aku berusaha untuk mengalahkannya, aku melihat mekanisme dari reinkarnasi karma. Hal yang coba dilakukan Ishiki dengan fasal atau wadah. Dan usahaku untuk membangkitkan AKB memakai cloning ternyata hampir sama. Usahaku yang gagal membuat kembali kepribadian adalah hal yang ada di wilayah dewa. Hanya bisa dilakukan dengan keajaiban kekuatan dewa, karma Shinjutsu. Sementara itu, di tempat Sumire mengatakan sekarang aku paham apa rencana Tuan Amado dengan menggunakan karma Kawaki. Di tempatnya, Amado mengatakan aku menambahkan data AKB pada karma Kawaki yang sudah direkonstruksi. Ya, harus dilakukan. Kawaki hanya menanamkan karma pada tubuh cloning baru yang akan kupersiapkan. Itu harusnya sudah cukup untuk membangkitkan AKB. Boruto mengatakan kepada Kawaki, kau tahu, aku tadinya mengira kalau rencana Tuan Amado itu lebih buruk. Shikamaru mencoba berkomunikasi dengan Eida. Shikamaru mengatakan, Eida, aku tak bisa percaya cerita Amado, termasuk apakah dia benar-benar memiliki putri atau tidak. Aku mau bukti. Bisakah kau periksa dengan Senriganmu? Naruto berkata kepada Shikamaru, kalau tindakannya itu apa tidak terlalu berlebihan. Shikamaru mengatakan, aku hanya memastikan. Jangan tersinggung, Amado. Ini cuma pekerjaanku. Eida mengatakan, kau ternyata cukup kejam juga, Shikamaru sayang. Tapi aku suka itu. Shikamaru mengatakan, baguslah. Jadi, bisa tolong? Sementara itu, Boruto juga menganggap kalau Shikamaru itu kejam. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggilnya. Itu adalah suara Momoshiki. Momoshiki mengatakan, hei bocah, beri reaksi kalau kau bisa dengar. Aku tadinya heran, kenapa pikiranmu tiba-tiba bisa aku dengar. Tapi sekarang jadi jelas. Boruto mengatakan, ada apa ini? Sepertinya ada efek baru yang muncul. Momoshiki mengatakan, dari melengkapi tubuhmu yang rusak dengan dataku, sepertinya pikiran kita jadi saling terhubung. Ini bukan Shintenchin no Jutsu. Ini menyebalkan. Tapi sudahlah, jangan sampai Kawaki tahu. Aku tak mau harus berurusan dengannya lagi. Yang dikatakan Amado tadi, ada yang aneh soal itu. Boruto mengatakan, kau juga tak percaya padanya, sama seperti Shikamaru. Tapi juga bagian soal dewa itu dan si bayi itu kedengarannya sangat aneh bagiku. Momoshiki mengatakan, maaf, tapi soal si bayi itu benar. Dia adalah seorang Otsutsuki yang ditebak Amado dengan benar. Tak ada lagi di dimensi ini. Begitu juga dengan Shinjutsu. Aku sudah mengamati dunia ini cukup lama dan punya pemahaman mendalam mengenai semua Shinjutsu yang masih ada. Boruto mengatakan, jadi maksudmu dia bohong soal putrinya itu?
Momoshiki mengatakan, siapa tahu, aku tak punya informasi soal itu. Kemampuan Eida itu yang mengganggu pikiranku. Amado menegaskan kalau kemampuan Eida adalah Shinjutsu, dan begitu pula dengan Senrikanya. Tapi kemampuan pemikat cintanya itu pasti bukan. Seperti yang ku bilang tadi, aku tahu semua Shinjutsu, tapi aku tak pernah dengar kemampuan seperti itu. Intinya mungkin saja kalau Amado itu berbohong. Boruto mengatakan, apa maksudmu? Apa itu alat ninja sense atau semacamnya? Ditambah lagi kenapa dia berbohong soal itu. Momoshiki mengatakan, benar, itulah yang jadi pertanyaannya. Eida mengatakan, aku hanya melihat sebentar, tapi putri Amado, Sanzu Akebi, memang ada. Dia mati saat berusia 24 tahun. Setidaknya peristiwa yang dia ceritakan itu adalah benar. Shikamaru berterima kasih kepada Eida dan menghargai bantuannya. Amado mengatakan, begitu saja? Kau mencurigai kejujuranku dan selesai cuma begitu saja? Shikamaru mengatakan, aku hanya melakukan pekerjaanku. Alasan aku tak percaya denganmu adalah karena dirimu sendiri. Jangan pura-pura merasa tak bersalah kalau kau mengkritik orang lain. Sementara itu, Boruto mengatakan kepada Momoshiki, lalu bagaimana dengan situasi kita sendiri? Berapa lama kita akan terhubung begini? Momoshiki mengatakan, aku juga tak ingin seperti ini. Pikiran kita saling terhubung di luar kendali kita. Boruto mengatakan, bicara saja gampang, kau jangan coba-coba menipuku. Momoshiki mengatakan, terserah apa katamu. Kali ini aku berharap ini akan sebentar. Kemudian Boruto melihat sesuatu yang buruk lewat mata kanannya. Boruto melihat sebuah konflik yang memperlihatkan tim Shikadai, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki. Namun Boruto tidak tahu konflik apa yang terjadi itu. Setelah melihat sesuatu yang buruk, Boruto kebingungan tentang kejadian tersebut. Momoshiki mengatakan, bahkan walau hanya sekilas, sepertinya kau bisa melihat yang sama yang sudah kulakukan. Boruto dalam hati mengatakan, tapi semua kejadian tadi tak ada yang kukenal. Apa itu artinya? Itu adalah kejadian di masa depan. Boruto kemudian mengingat perkataan Momoshiki. Waktu itu Momoshiki mengatakan kepada Boruto, mata biru itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Sementara itu, Naruto mengatakan kepada Amado, sepertinya aku paham. Untuk membangkitkan putrimu Akebi kembali, jutsu reinkarnasi karma itu diperlukan. Jadi, kau memodifikasi karma Kawaki untuk itu, benar bukan? Amado menjawab, ya. Shikamaru mengatakan kepada Eida, maaf mengganggumu lagi Eida, tapi orang seperti apa Akebi yang asli itu? Misalnya apa ada kemungkinan kalau dia itu berbahaya dan punya niat jahat terhadap Konoha? Eida mengatakan, pertanyaan yang aneh untuk kau tanyakan padaku. Tapi dari yang kulihat, dia hanya seorang gadis biasa. Setidaknya dia jauh berbeda dari Delta. Amado mengatakan, kau kira aku mau meruntuhkan dunia shinobi? Aku tak tahu bagaimana kalian memandangku. Tapi aku hanyalah warga biasa. Aku bahkan bukan shinobi. Shikamaru mengatakan, ini mungkin kedengaran aneh. Tapi jujur saja, pengungkapan ini agak mengecewakan bagiku. Walau aku sendiri juga memiliki anak. Jadi aku paham perasaanmu. Naruto mengatakan, mau bagaimanapun, ini urusan pribadi antara Amado dan Kawaki, dan karena itu tak akan membahayakan desa. Aku tak berniat untuk ikut campur. Tapi kenapa kau merahasiakan ini? Amado mengatakan, karena itu bukan urusanmu. Memang apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku, Tuan Hokage? Aku hanya ingin melanjutkan pekerjaanku dengan hati-hati, khususnya karena Kawaki membenci karma. Sambil melihat segel karma yang ada di telapak tangan kirinya, Kawaki mengatakan, aku benci karma. Itu benar, aku hanya memikirkan bagaimana cara menyingkirkannya, karena aku menganggap itu adalah penyebab utama semua hal yang buruk selama ini terjadi padaku. Tapi aku salah, penyebab sebenarnya adalah para Otsutsuki yang payah itu, yang memberikan karma ini padaku. Jika bukan gara-gara mereka, aku mungkin juga tak akan jadi bulan-bulanan para monster dengan kemampuan gila ini. Dan paling pentingnya, nyawa Tuan Hokage tak akan dalam bahaya. Jawablah satu pertanyaanku, Amado. Putrimu yang mau kau bangkitkan dengan karmaku ini, kau berani bersumpah dia tak akan menjadi semacam Otsutsuki baru? Amado melepas kacamatanya dan mengatakan, kalau boleh jujur, aku sebenarnya tak tahu akan jadi seperti apa hasilnya, karena ini belum pernah dilakukan. Satu hal yang pasti ku tahu adalah ini adalah pilihan terakhirku. Eida mengatakan kepada Shikamaru, hei Shikamaru sayang, aku lelah. Bisa kita sudahi saja? Naruto mengatakan, ya, Eida dan yang lain memang baru saja tiba di Konoha. Shikamaru mengatakan, benar juga. Maaf sudah mengabaikan kebutuhanmu. Eida mengatakan, tidak apa. Kami juga harus cepat beradaptasi dengan kehidupan baru kami. Kita bicara lagi besok. Kemudian Boruto berbaring di tempat tidurnya dan mengingat perkataan Momoshiki. Waktu itu Momoshiki mengatakan, mata biru itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Keesokan harinya, Boruto, Kawaki, Eida, dan Daimon makan bersama. Sambil makan, Boruto mengatakan kepada Eida, agak canggung menanyakan ini. Tapi, kalau kau mau berpacaran dengan Otsutsuki, kalau begitu aku juga termasuk calon kan? Jadi kenapa kau pilih pria jutek seperti Kawaki?
Diamond mengatakan, kau ini pernah ngaca atau tidak? Jangan sampai aku harus mengatakannya padamu, bro. Boruto mengatakan kepada Diamond, hei, aku tidak tanya kau. Sambil kesal dalam hati, Boruto mengatakan, sial, hampir saja. Aku hampir berpikir untuk membunuh bocah itu. Eida mengatakan, tentu saja kau juga hebat, Boruto. Tapi lihat, kau baru 12 tahun dan aku sudah 16. Boruto mengatakan, apa? Cuma itu saja. Bukankah usia tidak penting? Diamond mengatakan, itu sebabnya aku bilang tadi karena wajahmu. Boruto marah mendengar perkataan Diamond dan hampir keceplosan mengatakan sesuatu yang buruk. Kawaki mengatakan kepada Eida, hei, belum lama ini kau bekerja sama dengan Code, bukan? Kau memakai dia untuk mendekatiku. Dia membenciku sampai ke tulang. Ditambah aku ini makanan Jubi. Tapi dia bilang dia tak akan mau mendekatiku. Jauh berbeda darimu. Kau menjual Boruto pada Code, bukan? Sebagai ganti keselamatanku. Karena kerjasama antara kau dan Code tak akan pernah terjadi tanpa perjanjian semacam itu. Jadi Eida merasa baper dan senang karena Kawaki memanggil namanya. Kawaki lanjut mengatakan, wajahmu menunjukkan kalau aku benar. Diamond mengatakan, wow Kawaki, kau cerdas juga ternyata, walau tampangmu begitu. Boruto mengatakan, jadi kau tak peduli padaku karena aku cuma makanan Jubi? Yang benar saja. Kawaki mengatakan, sudah kuduga. Semua orang yang menginginkan sesuatu dariku, semuanya adalah sampah. Diamond mengatakan, hei, sebaiknya kau juga jaga kata-katamu. Kau mau makananmu ku keluarkan semua dari perutmu? Boruto mengatakan, tunggu dulu, kalian berdua, kurasa akulah yang paling berhak untuk marah. Eida mengatakan, di sini jumlah gadisnya kurang. Aku tak bisa mengekspresikan diriku dengan baik jika seperti ini. Eida kemudian menyuruh mereka untuk memanggil Sarada dan Sumire ke tempat Eida sekarang. Sarada pun disuruh ke tempat Eida oleh Konohamaru. Sementara Sumire disuruh Boruto ke tempat Eida menggunakan alat komunikasi. Delta ingin pergi bersama Sumire ke tempat Eida, namun Sumire melarangnya. Katasuke akan benar-benar mengawasi Delta kali ini. Shikadai pun juga akan ke tempat Eida, karena Shikadai tidak terpengaruh dengan pesona Eida. Shikadai juga sudah mendapat izin dari ayahnya, yaitu Shikamaru. Namun saat melihat Eida, Shikadai terpengaruh dengan pesona Eida. Eida pun menyuruh Shikadai untuk pulang saja. Sarada berpikir bahwa Shikadai kemarin tidak terpengaruh pesona Eida adalah karena dia tidak melihat Eida dengan jelas. Shikadai menuruti perintah Eida dan pergi. Sarada berusaha tak melihat langsung ke mata Eida supaya tidak terpengaruh. Eida menyambut Sarada dan Sumire, lalu mengajak mereka bicara ke tempat yang jauh dari para laki-laki. Eida, Sarada, dan Sumire pun pergi ke kamar. Boruto yang tidak bersama mereka mengatakan apa mereka akan baik-baik saja. Kawaki mengatakan kalau dia coba macam-macam, kita langsung hajar saja. Dari awal memang itu tujuan kita di sini. Diamond mengatakan, itulah kalimatku Kawaki. Kau paham situasinya bukan? Boruto mengatakan, kalian berdua berhentilah saling memancing. Aku rasa Eida tak ingin satupun dari kita saling berkelahi. Sementara itu Eida sedang curhat dengan Sarada dan Sumire. Eida mengatakan, aku tak bisa saat dia tepat di depanku. Aku jadi merasa aneh dan membatu. Aku bahkan tak bisa melihat langsung ke wajahnya. Walau begitu, reaksi ini juga akan membuatku merasa senang, karena tak ada orang lain di dunia yang bisa membuat jantungku jadi berdebar-debar seperti ini. Aku merasa ini seperti cinta sejati. Bagaimana menurutmu, Sarada? Dalam hati Sarada mengatakan, gadis ini apa benar? Dia hanya memikirkan itu? Kedengarannya bodoh sekali. Sarada mengatakan kepada Eida, iya memang, aku paham kok. Aku rasa itu terjadi pada semua orang saat mereka menemukan cinta sejati. Melihat mata Eida, Sarada merasakan kekuatan yang sangat besar. Sumire menanyakan kepada Eida, aku boleh panggil kau Eida? Eida menjawab, tentu saja Sumire, aku akan senang. Sumire mengatakan, terima kasih. Jadi apa yang kau sukai dari Kawaki? Eida mengatakan dia seorang Otsutsuki yang tak akan terpengaruh kemampuanku. Itu sudah jelas. Tapi kalau harus jujur, aku sendiri juga tak tahu kenapa dadaku jadi terasa sesak hanya karena memikirkan dia. Lewat alat komunikasi, Sumire mengatakan kepada Eida bahwa, Sarada, dengarkan aku dengan tenang. Jangan tunjukkan reaksi apapun. Ini cuma firasat. Tapi apa kau tidak terpengaruh dengan pesona Eida, Sarada? Dalam hati, Sarada mengatakan, aku sama sekali tak menyadarinya karena terlalu tegang. Tapi aku mungkin tidak akan apa-apa. Aku tak terpesona olehnya. Masih melewati komunikasi telepati, Sumire mengatakan, benar kan? Jadi Sarada, entah kenapa aku sepertinya juga tak terpengaruh. Sarada mengatakan, tapi bagaimana? Apa yang terjadi? Kenapa kita berdua tidak terpengaruh? Sumire mengatakan, tetaplah tenang Sarada, jangan terlihat panik. Dengar, jika Eida sampai tahu soal ini, pasti akan jadi sangat buruk. Eida